Halo semua, balik lagi dengan Kukus Hobi. Di video kali ini, kita akan unboxing dan review untuk figur Esa Figures Monkey D. Luffy Raid on Onigashima dari One Piece. Ini salah satu figur yang saya tunggu-tunggu, karena memang saya nunggu banget Esa Figures mulai bikin figur-figur dari One Piece, dan kita dapat figurnya Luffy. Di sini Luffy-nya memakai outfit dia yang versi lagi Raid on Onigashima, yang sekarang of course lagi masuk ke babak akhir di animenya ya. Figur ini saya pre-order dari Ami dengan harga 3.960 yen. Mari kita lihat sama-sama figurnya Luffy ya. Oke, untuk dari boxnya ini lumayan cukup standar untuk Esa Figures figure box. Ada preview dari figurnya dan beberapa variasi posenya. Di sini dari artnya menurut saya cukup oke. Warnanya dominannya putih dan merah. Dan seperti ada shape straw hat di situ ya. Jadi menurut saya cukup bagus. Dan untuk partsnya bisa dibilang oke ya, ada beberapa parts yang saya expect bakal ada tapi nggak ada. Seperti ini untuk semua parts dari figur ya, si Luffy ini. Untuk instructionnya ada di samping kiri dan kanan di dalam boxnya. Bisa lihat part saja apa aja yang datang dan gimana cara pakai parts-part tersebut. Dan seperti saya sering bilang, ini saya suka banget instruction ada di dalam boxnya karena menurut saya simple dan gak gampang hilang, nggak kayak di kertas ya. Oke, untuk dari sisi artikulasi ini lumayan cukup standar untuk Esa Figures figure articulation. Overall untuk artikulasinya bagus, dan mungkin yang sangat disayangkan adalah topinya ini cuman ada ini doang ya, jadi nggak bisa digantungin di leher. Tapi sisanya menurut saya cukup oke. Untuk dari bajunya nggak gitu bisa digerakkan, tapi untuk lengannya dan kakinya ini lumayan standar untuk Esa Figures figure. Ini agak seret sedikit, mungkin karena figur baru ya, jadi I think it's very normal. Nanti saya akan coba untuk lihat beberapa hari dan minggu ke depan, saya rasa nggak akan seseret ini ya. Lalu di bagian outfitnya, di bagian pinggangnya itu, seperti ada beltnya itu atau sash-nya itu bisa digerakkan ya. Dan untuk upper body-nya seperti ini untuk bergerakannya, menurut saya juga sudah cukup oke ya. Kalian bisa lihat untuk rotate upper body-nya lumayan cukup oke. Dan untuk kakinya ini juga cukup oke, agak seret sedikit ya seperti saya bilang tadi. Dan yang saya suka dari bagian kakinya adalah sendalnya ini bisa dipisah dari kakinya ya. Ini menurut saya keren untuk bikin pose-pose dengan Esa Figures Luffy ini. Overall, walaupun ada beberapa join yang seret, menurut saya ini standar Esa Figures figure, dan saya cukup suka dengan artikulasi dari figur si Luffy ini ya. Oke, dari sisi penampilan, menurut saya ini penampilannya sudah cukup bagus. Seperti saya bilang tadi, ini adalah versi dia yang di Raid on Onigashima, jadi dia memakai outfit yang ini. Yang missing dari outfit Luffy ini nggak ada mantle hitamnya. I think is quite menurut saya sangat disayangkan ya, it's quite a pity. Tapi dari yang kita dapat di sini overall sudah kelihatan bagus, mukanya kelihatan bagus, ada scar di bagian dadanya ini juga sudah kelihatan bagus, dan dari warna outfitnya dan sculpting outfitnya ini juga sudah kelihatan bagus, sendalnya kelihatan bagus, dan straw hat-nya juga kelihatan bagus. Jadi walaupun nggak ada mantle-nya, nggak ada jubahnya, ini I think overall secara outfit menurut saya sudah kelihatan bagus, dan saya sudah cukup puas dengan penampilannya si Esa Figures Luffy ini ya. Untuk extra face partnya ada 3, ini yang ke battle serious expression, lalu ini yang smiling expression, yang terakhir ini yang lucu banget, yang matanya seperti keluar ya, yang seperti dia lagi kaget banget dan lidahnya juga keluar. Ini lucu banget untuk face part si Luffy yang ini ya, saya suka banget yang ini. Lalu ini adalah extra head partnya beserta dengan hair part, jadi kalian bisa posein dia tanpa topi straw hat-nya ya, jadi menurut saya cukup bagus. Dan ini ada satu lagi bagian hair part buat dipakai dengan head part yang tadi. Jadi seperti saya bilang barusan, ini oke banget, jadi ada 2 look yang berbeda. Untuk extra hand parts-nya ini saya sayang banget, cuman sedikit banget 2 pasang aja, jadi ini sangat disayangkan. Mereka bisa tambahin lagi mestinya, atau 1 atau 2 pasang lagi. Oke, untuk bikin pose sebelumnya saya mau kasih lihat gimana cara ganti face partnya yang memakai topi. Dicopot dulu topinya seperti itu, lalu kita copot face part dan hair partnya yang ini seperti ini ya. Next kita langsung ganti aja face part yang kita mau,
Ya, dipasang sih sama straightforward ya, kebanyakan SA figures juga seperti ini. Kita pasang lagi hair partnya seperti ini, dan kalau sudah, next of course kita tinggal pasang lagi straw headnya. Dan untuk pasang straw headnya kalian bisa lihat ya, ada dipasin aja dengan topinya. Saran saya dipasang dulu yang bagian belakangnya, baru ditekan agak sedikit ke depan. Ini akan lebih gampang untuk pakaiin straw headnya ke head partnya si Luffy. Ya, kita sudah ganti face partnya dengan memakai straw head. Of course, dia ada dua look yang berbeda. Jadi untuk yang satu lagi, saya akan kasih lihat gimana cara ganti face partnya dan memakai head part atau hair part yang berbeda. Ya, kita copot dulu. Lalu kita copot seperti join yang ini, join yang ada di head partnya, dan kita copot bagian belakang hair partnya dari joinnya ya. Jadi ini ada di instructionnya di boxnya. Jadi jika kalian bingung, kalian bisa lihat ya. Next, kita pasang hair part yang kecil ini. Hair part yang kecil ini diselipin aja di bawah sini. Atau kalian bisa pasang dulu ke head partnya juga boleh, terserah kalian yang mana. Yang penting dipasang dulu seperti ini untuk bagian head part, hair part yang kecilnya. Kalau sudah, kita tinggal pasang hair part yang bagian belakangnya ini. Ya, next of course kita pasang untuk head partnya. Head partnya saya mau pakai yang smiling expression ini, dan kita pasang seperti kebanyakan SA figur aja, straightforward. Dan next, karena ini kita nggak pakai yang straw headnya, kita pasang hair partnya yang satu lagi. Jadi dapat look yang berbeda untuk SA figures Luffy ini tanpa memakai topinya. Jadi it's really nice, dapat dua look yang berbeda, yang with or without straw hat. Saya suka banget. Lalu untuk posenya saya akan bikin yang simple. Saya akan ganti hand part tangan kanannya dengan hand part yang ini, karena obviously nggak banyak hand part juga bisa dipilih. Kira-kira posenya seperti ini ya, yang saya mau bikin untuk figur Luffy ini. Dan karena ini SA figures juga, figurnya bisa berdiri sendiri tanpa bantuan stand. Ya, seperti itu aja, dan kita sudah selesai untuk bikin pose dengan SA figures Monkey D. Luffy Ride on Onigashima. Oke, untuk size comparison, yang pertama dengan SA figures Naruto Uzumaki, lalu dengan SA figures Megumi Fushiguro, lalu dengan Variable Action Heroes Luffy, yang terakhir dengan Figma Izuku Midoriya. Oke, kita sudah selesai untuk unboxingnya. Kita langsung masuk ke review untuk figur Monkey D. Luffy Ride on Onigashima ini. Di sini secara penampilan saya cukup suka. Ada yang missing, nggak ada jubah hitamnya. I think sangat disayangkan nggak ada itu. Tapi from what we've got, menurut saya secara outfit bagus. Sekarang di dadanya kelihatan bagus. Ada beltnya di situ dan bisa digerakkan. It's really nice. Sendalnya kelihatan bagus. Overall outfit warnanya bagus. Dan untuk mukanya dan rambutnya juga sudah kelihatan bagus untuk figur Luffy ini. Untuk artikulasi, walaupun saya bilang tadi ada seret-seret sedikit, I think ini karena figur yang baru, jadi mungkin saya agak wajar. Jadi akan saya lihat beberapa hari dan minggu ke depan. Jika enggak, kalian of course juga bisa either pakai hair dryer atau rendam figurnya di air hangat, dan untuk joint-jointnya agak seret biasanya akan membantu. Jadi itu bukan masalah buat saya. Overall saya cukup suka dengan artikulasinya. Extra parts yang dapat ini minimal banget. Saya nggak gitu suka ya, karena hand partsnya terlalu sedikit. Tapi saya suka dengan face part ini dapat, dan ada look yang berbeda. Topi dengan tidak pakai topi ini bagus. Yang missing dari ini nggak ada arm part yang bisa diganti. Dia bikin yang lagi stretch. I think ini sayang banget. Atau at least mereka bisa bikin arm part yang warnanya agak lebih gelap, seperti dia lagi memakai haki atau ryo-nya dia. I think ini figur ini kekurangan parts itu. Overall, I still like this figure, tapi sangat disayangkan ada beberapa parts yang nggak di-include, walaupun figurnya sudah bagus. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian untuk figur SA Figures Luffy ini? Untuk saya pribadi, saya cukup suka dengan figur ini, tapi seperti saya bilang tadi, banyak extra parts yang kurang. Yang mungkin yang agak mengganggu buat saya adalah face parts-nya dia disebar di figur-figur SAF One Piece lainnya. Jadi secara nggak langsung kalian juga mesti beli figur One Piece lainnya jika kalian mau dapat face part lagi dari Luffy. Itu mungkin yang agak disayangkan ya. Dan nggak ada mantle, ini lumayan cukup mengganggu. Walaupun oke lah, dia terakhir lawan Kaido dia lepas untuk jubah hitamnya, tapi nggak ada arm part atau hand part yang dia lagi pakai jurus gomu-gomunya, nggak ada yang stretching. Arm part ini menurut saya sangat disayangkan, karena figur ini bukan figur SAF Luffy yang pertama. Sebelumnya sudah ada pernah figur SAF-nya, saya kurang suka dengan penampilannya. Tapi di figur itu saya lihat ada arm part yang dia lagi stretching, dan
sayang banget kalau figur yang sudah kelihatan lebih bagus ini malah nggak ditambahin untuk part seperti itu. Jadi itu sangat disayangkan. Jadi buat saya sih, saya masih kuat recommend buat kalian yang suka One Piece. I think overall this is still nice figure, tapi menurut saya banyak kekurangan extra parts yang semestinya Tamashii Nations bisa include ke figur Luffy ini, tapi mereka nggak include. Jadi untuk figur yang lumayan ditunggu-tunggu, karena memang ini Esa Figuarts mulai bikin One Piece nih, orang senang banget, of course excited banget, tapi banyak extra parts yang missing, itu sangat disayangkan banget. Let me know what you think about figur Luffy ini down in the comment ya. Tapi overall saya tetap suka untuk figur si Luffy ini. Dan untuk next video saya akan unboxing dan review untuk Esa Figuarts Deadpool dari Deadpool 2. Ditunggu untuk next video ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.